Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam subuh, salam melek hukum. Kembali saya advokat kampung yang bukan kampungan ya, menjumpai Anda memberikan pencerahan-pencerahan soal hukum. Kali ini saya akan membawakan mengenai hukum keluarga. Dulur-dulur, saudaraku semua, di dalam Undang-Undang Perkawinan nomor 174 maupun di kompilasi hukum Islam itu mengatur mengenai hukum keluarga. Di dalamnya ada bab perkawinan, perceraian, waris, hibah, dan lain sebagainya. Baik, ada pertanyaan yang masuk ke saya dan ini sering ditanyakan orang juga. Pak, apa sih bedanya cerai talak dan cerai gugat? Nah, ini tentu bagi orang biasa, pokoknya cerai ya cerai, gitulah. Tapi dalam praktek teknisnya itu terlihat sesungguhnya hukum perkawinan perceraian yang diatur dalam Undang-Undang 174 dan kompilasi hukum Islam itu ada perbedaan. Apa itu cerai gugat? Cerai gugat adalah cerai yang diajukan oleh pihak istri. Dalam hal ini istri sebagai penggugat. Sedangkan cerai talak itu permohonan talak, cerai talak yang diajukan oleh pihak suami terhadap istrinya. Suami sebagai pemohon, istri termohon. Dan tentu implikasinya berbeda. Dalam prosedurnya, kalau cerai gugat yang diajukan oleh istri sebagai penggugat, itu sidangnya bisa berlangsung 1-8 kali ya, sesuai hukum acara. Namun bisa lebih cepat apabila tidak dihadiri oleh salah satu pihak atau apabila sepakat. Setelah itu terbitlah akta perceraian setelah putusan dibacakan. Itu harus mempunyai kekuatan hukum tetap selama 2-3 minggu. Dan dari situ diterbitkanlah surat perceraian. Setelah putusan itu berkekuatan hukum tetap. Sedangkan untuk cerai talak yang diajukan suami setelah putusan itu tidak serta-merta akan keluar akte cerai oleh karena masih menunggu jeda. Karena permohonan talak atau cerai talak yang diajukan suami itu berdampak pada kewajiban-kewajiban suami yang harus dipenuhi terhadap istrinya. Itu berupa nafkah, baik nafkah terhutang maupun nafkah yang tidak dilaksanakan, mut'ah, iddah, dan hadonah, biaya perawatan pendidikan anak jika ada anak. Jadi itu perbedaan antara cerai talak dan cerai gugat. Semoga ini bermanfaat dan memberikan pencerahan bagi dulur-dulur semua. Salam sehat selalu. Rumah tangga yang sakinah itu tentu harapan kita. Namun kita semua tidak melepaskan diri dari takdir dan irodahnya Allah. Karena jikalau yang terburuk itu harus diambil keputusan cerai, ya itu sebagai jalan hidup dan iradah Allah.
tentu perbuatan halal. Kita ingat ya hadisnya, yang paling dibenci Allah itu cerai. Namun untuk keselamatan, kemaslahatan, tentu para pihak, para pasangan dalam keluarga ini yang lebih tahu. Gitu. Sehingga dalam hadis itu perceraian disebut perbuatan halal yang paling dibenci. Bagaimana saya mau mengajukan cerai? Ini ada pertanyaan, apakah kalau dengan pengacara saya tidak perlu hadir? Lah, gini dulur-dulur, pengacara itu sebagai pendamping, mewakili dan memperjuangkan hak-hak daripada prinsipal kliennya. Untuk kepentingan perkaranya, para pihak itu wajib hadir 1 kali untuk mediasi. Mediasi itu ditemukanlah para pihak, penggugat, tergugat, pemohon, termohon dalam satu forum sidang. Namanya mediasi yang akan ditengahi oleh mediator. Ini wajib untuk pihak berperkara. Pengacara hanya sebatas mendampingi saja. Jadi karena pernikahan adalah para pihak ini, maka untuk mediasi wajib para pihak sekali. Seterusnya sidang-sidang selanjutnya, gugatan, jawab-menjawab, acara pembuktian, saksi itu bisa diselesaikan atau diserahkan kepada advokat atau pengacara yang ditunjuk. Gitu. Sehingga proses mediasi ini bisa berlangsung sekali atau 2 kali. Dari situ setelah mediasi selesai baru dilanjutkan ke persidangan kembali untuk memperoleh putusan yang diharapkan dan yang adil. Begitu ya. Ini apakah mahal memakai jasa pengacara? Lah, pertanyaan-pertanyaan seperti ini tentu ada 2 jalur ya. Satu melalui pos bantuan hukum yang tentu itu adalah tidak berbayar alias gratis sama sekali, karena ini disubsidi oleh negara sesuai Undang-Undang Bankom. Namun kalau memakai pengacara profesional itu tentu ada bea jasa profesionalnya. Mahal atau tidak itu tergantung pada perkaranya, jam terbang pengacara tersebut. Karena bobot perkara itu menentukan daripada kemudahan proses persidangan hingga putusan. Saudara-saudaraku, dulur-dulur semua, insya Allah kami bersedia dan dengan amanah akan menjalankan tugas amanah sesuai surat kuasa apabila panjenengan, Bapak, Ibu, saudara-saudaraku mempercayakan kepada kantor advokat Muhammad Kristianto and Corporate Lawyers. Di kantor ini saya ada dibantu oleh 2-3 pengacara lain, dan untuk ketemuan bisa melalui nomor HP 085 85 93 kali 999 2558. Untuk nomor simpati 081 217 582 557. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat.